Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya mau memberikan edukasi ya tentang hukum dan keuangan. Karena ini sangat penting teman-teman untuk para netizen, tolong diperhatikan. Ini ada majalah baru di sini, Forum Keadilan ya, edisi bulan Februari, berjudul Investasi Bodong Kemana Pemerintah. Ya, jadi ini lagi marak sekali nih investasi bodong ya. Dari waktu ke waktu ini adalah isu dan topik yang tidak pernah mati, selalu ada di situ. Dan mereka hanya ada dalam kemasan baru, tapi anehnya selalu aja timbul korban masyarakat. Ya, saya mau bicara sebentar di sini ya. Investasi bodong merajalela kemana pemerintah? Satu, pemerintah ini untuk supaya investasi bodong ini bisa hilang atau berkurang, itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ya, satu adalah melakukan proses penegakan hukum, ya tanpa terbang pilih. Jadi perusahaan-perusahaan investasi yang gagal bayar, seperti Koperasi Indosuria yang udah tersangka 2 tahun dan sampai sekarang belum ditahan, ini tentu menimbulkan tanda tanya. Karena koperasi lain, contoh Millennium, 6 bulan itu sudah bisa itu P21 ditahan orangnya. Sedangkan ini 2 tahun lebih tidak ditahan ya. Terus kasus-kasus lain seperti Indo Sterling juga. Jadi pertama adalah adanya tebang pilih. Disinilah sehingga proses penegakan hukum bagi kriminal kerah putih itu tumbuh subur di Indonesia. Makanya tidak heran ya timbul investasi-investasi bodong baru, timbul kriminal kerah putih baru yang dimana mereka bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum. Disinilah makanya Indonesia menjadi surga bagi para penggemplang atau kriminal kerah putih. Ini yang menghancurkan sebenarnya perekonomian Indonesia sehingga Indonesia tidak pernah bisa menjadi negara maju ya. Kedua, selain dari penegakan hukum adalah edukasi yang sangat kurang. Jadi sebenarnya kemana pemerintah? Pemerintah tuh punya apa? Dia punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Ya, melalui apa? Melalui OJK. Ini di sini ada Pak Tonggam, ya, dia bagian salah satu kepala bagian OJK di sini. Judulnya dia udah tulis di atas, iming-iming keuntungan kalahkan rasionalitas. Nah, ini orang ahli keuangan, dia tahu bahwa ada iming-iming keuntungan di situ. Ya, tetapi sayangnya OJK itu sangat minim di dalam memberikan edukasi. Seharusnya yang mereka lakukan adalah mereka kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, ya, pihak pemerintah daerah untuk mengadakan seminar, edukasi, penyuluhan tentang apa? Tentang keuangan. Ya, ini yang harus penting, sangat penting dilakukan. Ya, nah, saya makanya dari sini LQ Indonesia Law Firm merasa pentingnya edukasi keuangan. Saya mau memberitahukan beberapa hal ya yang menurut saya penting untuk supaya teman-teman ini bagaimana sih supaya menghindari investasi bodong. Pertama, yang namanya investasi bodong ini, istilah bodong adalah investasi yang tidak punya izin. Ya, baik tidak punya izin dari OJK maupun tidak punya izin dari BI atau bahkan tidak punya PT di Indonesia, dia pakainya di luar negeri. Itu makanya disebutlah investasi bodong. Nah, bagaimana sih sebenarnya buat masyarakat itu untuk mengetahui bagaimana cara mereka masukin uang itu ke tempat yang aman atau tidak? Pertama, tadi seperti yang dibilang Pak Tonggam, iming-iming keuntungan, kalahkan rasionalitas. Yang namanya investasi itu ada risk dan ada return, ya, atau resiko dan keuntungan. Gitu. Makin tinggi resiko, makin tinggi keuntungan. Makin rendah resiko, makin rendah keuntungan. Ada yang namanya perbedaan antara investasi dan spekulasi. Investasi itu ya yang dimana resikonya itu masih bisa dikontrol, itulah investasi. Sedangkan spekulasi itu sudah lebih mirip judi, ya. Jadi resikonya udah sangat tinggi dan tidak bisa terkontrol.
Ya, jadi cuma tinggal untung-untungan doang. Nah, itu spekulasi. Ya, jadi satu dilihat dari jumlah keuntungan. Kalau dia menawarkan keuntungan di atas bunga deposito, itu kita udah harus hati-hati. Ya, bunga deposito sekarang mungkin sekitar 4%, 5% di bank di situ. Jadi kalau ada yang menawarkan 8%, 10% setahun, itu udah sangat sulit. Ya, jadi kayak Koperasi Indosuria itu menawarkan sekitar 10% setahun. Itu aja gagal bayar. Ya. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman bukan hanya berkedok koperasi investasi bodong ini, ya, sudah masuk ke dalam bentuk trading. Jadi ada trading kripto, ada trading forex, dan yang paling baru ini ada yang trading robot, ya, robot trading. Kebetulan saya punya teman, ya, yang berapa bulan yang lalu datang ke rumah saya menawarkan kepada saya untuk masuk ke dalam trading tersebut, ya, terhadap PT tersebut. Saya bilang, waduh, saya nggak mau. Ditawarin sama dia, Pak Alvin, ini untungnya gede loh, 10% sebulan katanya. Saya bilang, hah? 10% sebulan? Kalau 10% sebulan kita pakai faktor compounding aja, Rule 72 di situ, ya. Dalam 7,2 bulan uang kita udah 2 kali lipat. 7,2 bulan uang kita udah 2 kali lipat. Situ nggak perlu kerja kalau kayak begitu. Ya kan? Tapi balik lagi, iming-iming keuntungan mengalahkan rasionalitas. Jadi investasi bodong itu selalu memanfaatkan greed atau kerakusan, ya. Orang rakus untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Itu harus hati-hati di situ. 10% sebulan, jangankan 10% sebulan. 10% setahun aja banyak yang gagal bayar kok. Di situ. Saya udah bilang sama teman saya. Saya bilang, bro, ini lu 10% sebulan tuh nggak mungkin. Mana ada? Iya, bisa kok. Keuntungannya, karena apa? Robot ini robot pinter, super canggih, kata dia kan. Saya udah males bicara, saya udah kasih tahu, tetap aja ini orang seperti sudah dicuci otaknya. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan cuci otak. Tetapi greed itu atau kerakusan dan keserakan itu sudah men-take over otak seseorang, sehingga yang dipilihkan adalah iming-iming keuntungan, itu yang diharapkan. Ya, tetapi selama dalam sejarah tidak ada itu 10% sebulan itu yang lasting, tidak ada. Ya, cuma nunggu waktu. Nah, saya juga melihat belum lama berita baru-baru ini, Kabareskrim, ya, mengeluarkan sebuah berita di sini dibilang bahwa laporan Indra Kents ke korban diproses kalau binomo tak bodong di sini. Ya, jadi ada korban-korban binomo melapor ke Mabes Polri, ya, melapor ke Mabes Polri, melaporkan Indra Kents. Nah, Indra Kents nggak suka dia, jadi dia laporin balik itu si korban-korban. Nah, bagaimana sih pandangan hukum terhadap hal seperti ini? Jadi begini, ya, binomo trading ini menawarkan balik lagi sama investasi keuntungan iming-iming yang tidak masuk di akal lah di situ, ya. Jadi ini sudah bukan investasi, menurut saya ini sudah yang namanya spekulasi. Dan pendapat saya ini sejalan dengan yang dibilang oleh Dirtipitexus. Jadi Dirtipitexus ini, Pak Wisnu ini sudah bilang bahwa binomo trading ini bukanlah investasi tetapi judi. Ya, itu kata-kata yang dirilis dari media di Mabes Polri. Nah, tindakan Kabareskrim ini saya setuju. Kenapa? Karena dia bilang laporan Indra Kents nanti dulu. Benar. Harus dibuktikan dulu benar atau tidak ini investasi bodong, menimbulkan kerugian atau tidak. Kalau memang benar ternyata tuduhan para korban karena dia korban ini kehilangan uang, ya nggak bisa dong korbannya dikriminalisasi, dilaporkan oleh si terlapor ini. Jadi memang diperiksa dulu, dan OJK sudah mengeluarkan statement bahwa binomo ini tidak punya izin alias ilegal. Ya, ini informasi dari mereka. Saya cuma mau memberikan wanti-wanti, ya, bukan hanya kepada konsumen. Nah, Indra Kents ini dikenal sebagai influencer,
Ya, jadi banyak influencer, banyak pejabat-pejabat negara di situ ya, banyak selebgram yang mengendorse sebuah program, ya, mengendorse program investasi. Baiknya sebelum para selebgram, kalau kalian adalah selebgram atau netizen atau influencer, ya, baiknya diperiksa dulu itu produk ilegal atau bukan. Karena apabila kalian mempromosikan produk ilegal, maka kalian juga akan bisa terjerat pidana. Ya, ada pasalnya, pasal 55, Junto 55 KUHP, yaitu ikut serta. Jadi bisa dianggap ikut serta di situ karena pembicaraan atau kata-kata atau iming-iming dari kalian lah, dari influencer ini, masyarakat jadi masuk dan taruh uang. Ya. Jadi saran saya, jangan artis selebgram itu sembarangan sembrono, yang penting gue dapet duit, disuruh pasang iklan, ya udah gue ngomong aja. Jadi misalnya ada bubuk nih, bubuk putih, jualan, ya kan, si pabrik bilang, oh itu gula bubuk, ya, atau dia bilang ini tepung, ya, langsung ada artis misalnya, ini tepung paling enak, padahal dia belum pernah coba, belum tahu, tepung paling enak, ayo semua pakai. Ternyata bukan tepung, heroin atau sabu di situ. Nah, kalian mau promosikan heroin atau sabu barang ilegal, tentu saja kena jerat di situ ya. Sama halnya dengan investasi. Kalau kalian mempromosikan investasi legal sesuai aturan hukum, maka influencer, selebgram, artis bisa kena. Jadi tolong ya, punyalah yang namanya social responsibility. Berita kedua yang sangat meresahkan adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang ada tidak disertai dengan dasar hukum atau undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang sudah ada cryptocurrency, sudah ada forex. Sedangkan cryptocurrency belum ada undang-undang yang mengaturnya tentang cryptocurrency. Tentang penipuan, apakah cryptocurrency itu legal atau ilegal, ya. Sekarang saya mau kasih yang namanya currency itu mata uang. Kalau dibilang currency, kripto sebagai mata uang, selama ini yang kita ketahui, siapakah yang bisa menerbitkan mata uang? Yang bisa menerbitkan mata uang hanyalah sebuah negara. Itu dahulu seperti itu ya, hanya sebuah negara yang bisa menerbitkan mata uang. Jadi misalnya Australia menerbitkan Australian dollar, Cina menerbitkan yen, Jepang menerbitkan yen, Cina menerbitkan yuan, British atau Inggris menerbitkan pound sterling di situ. Jadi dulu yang bisa menerbitkan mata uang itu hanyalah sebuah negara. Sehingga apa yang terjadi? Mata uang itu walaupun dia naik turun, tapi minimal tidak akan menjadi nol. Tidak akan rugi, hilang semua. Ya, jadi contoh Indonesia waktu itu mata uang pernah terdeflasi. Ya, di tahun 98 itu kerusuhan, dolar Amerika naik dari 2.000 bisa ke 10.000. Tapi masih ada mata uangnya, itu rupiah itu masih ada harganya. Nggak mungkin ke nol. Kenapa? Mata uang itu di-back atau digaransi atau dijamin oleh pemerintah yang mengeluarkannya, menerbitkannya. Jadi, mata uang itu hanya berharga dan baik ya apabila dijamin ada yang backupnya, negara itu menjamin. Kalau negara itu bilang, saya udah nggak mau jamin lagi rupiah, anjlok itu pasti nol. Kagak ada yang mau beli, kagak ada yang mau menjaga, mensupport. Ya, jadi supply and demand atau permintaan dan penawaran itu memang menyebabkan sebuah harga naik turun. Tapi minimal dia akan stabil, tidak akan anjlok sampai nol. Ya. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, mata uang itu tidak lagi diterbitkan oleh sebuah negara. Contohnya cryptocurrency. Yang menerbitkan cryptocurrency itu bukan sebuah negara itu. Ya, dia mining komputer. Ada lagi yang namanya Doge. Ya, Doge currency di situ. Yang nerbitin siapa? Facebook. Misalnya, Facebook juga menerbitkan mata uang, currency lagi, kripto sendiri juga, ya. Elon Musk menerbitkan juga mata uang di sini. Sekarang ini yang bisa menerbitkan mata uang bukan hanya negara, ya. Bahkan
Anang Hermansyah itu bisa menerbitkan mata uang, ya aset mata uang, cryptocurrency di sini ya. Jadi yang menerbitkan cryptocurrency yang diberi nama ASIC di sini. Nah ini mengkhawatirkan, ya. Saya nggak bilang itu baik atau buruk, ini mengkhawatirkan karena ini bukan investasi teman-teman, tapi ini adalah spekulasi, ya. Yaitu yang penerbitnya Anang contoh. Kalau penerbitnya dia udah nggak membackup, itu naik atau turunnya mata uang, siapa yang menjamin mata uang ASIC? Jadi kalau suatu saat dia bilang, oh ini nggak bisa dipakai nih, misalnya mata uangnya nggak bisa dipakai, itu akan anjlok bisa ke nol. Jadi disitulah orang bisa kehilangan seluruh nilai value yang ditanamkan. Jadi ini bukan investasi, ya. Jadi saya kasih tahu, salah satu komponen penting investasi adalah risk management. Kalau bisa dikontrol manajemen resikonya, itu masih bisa dibilang investasi. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol, itu sudah bukan investasi, melainkan spekulasi, atau bisa dikategorikan menjadi judi. Nah ini yang harus diatur sama pemerintah. Pemerintah itu harus membuat sebuah undang-undang dulu, ya, yang menertibkan, karena harus ada dasar hukum. Seseorang nggak bisa dihukum tanpa ada dasar hukum, itu pasal 1 KUHP atau dikenal dengan asas legalitas. Jadi kalau suatu saat ini ambruk, masyarakat yang beli misalnya cryptocurrency tersebut tidak ada uangnya, lihat terus mereka mau teriak kemana, ya. Dan inilah yang menjadi celah dimanfaatkan oleh orang-orang karena apa? Belum ada kita ini dasar hukumnya, ya. Jadi di sini dengan berkembangnya waktu, sekarang skema Ponzi itu, investasi bodong ini sudah evolving dari investasi uang. Ini Satgas Waspada Investasi menerbitkan nih, ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini mengalami kenaikan. Kalau di 2017 79 entitas investasi ilegal, 2018 sudah jadi 106, 2019 sudah jadi 442. Ya, fintech di 2018 ada 404 yang ilegal, di tahun 2019 1493 fintech yang ilegal di sini ya. Tambah lagi 68 gadai ilegal. Jadi ini booming nih di sini. Jadi selain investasi forex, investasi bodong itu masuk juga cryptocurrency di sini dimasukin oleh OJK, investment broker, investasi properti. Jadi dia itu membuat skema Ponzi tetapi berdasarkan modus atau jubahnya itu sebagai investasi properti. Aset manajemen, seolah-olah aset manajemen padahal nol. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Bernard Madoff. Ya, investasi saham, deposito berjangka, ini sama seperti yang dilakukan oleh KSP, SB dan KSP Indosuria. Jadi dia keluarin semacam sertifikat deposit atau biliet ya, dalam jangka waktu tertentu dapat uang tertentu, pelunasan hutang, kredit mobil, produk kecantikan. Bahkan yang terbaru kalau kalian nonton ada yang namanya Tinder Swindler, skema Ponzi. Jadi apa yang ditipu? Cewek-cewek ditipu di situ ya, pura-pura dipacarin, uangnya diambil, uangnya itu untuk modalin ke cewek yang berikutnya di situ ya. Jadi ini dibuat skema Ponzi. Nah, perkembangan zaman ini makanya pemerintah harus tanggap. Baik itu DPR membuat undang-undang yang berlaku, ya badan legislatif harus membuat undang-undang nih dasar hukumnya. Kedua, pihak eksekutif juga harus cerdas. Jadi pihak kepolisian itu pun juga harus sekolah atau harus diberikan training keuangan. Karena produk ini evolving, mereka harus tahu ini produk apa. Kalau dia nggak tahu binatang apa itu, bagaimana dia bisa mengidentifikasi ya. Jadi ini yang harus kita lakukan untuk melindungi masyarakat, karena masyarakat itu, terutama masyarakat Indonesia ini masih keterbelakang dalam edukasi, terutama tentang keuangan di sini ya. Jadi edukasi keuangan itu mereka masih sangat lemah, sehingga disitulah peran OJK ini sebenarnya penting. Nah OJK ini saat ini kalau menurut saya belum maksimal, karena selain dari bidang edukasinya mengedukasi masyarakat kurang, juga ya di dalam penindakan kurang. Jangan salahkan masyarakat, negara wajib melindungi. Negara tuh punya
aturan, punya prinsip, wajib melindungi masyarakat. Nah ini yang saya lihat di Indonesia ini sangat sekali kurang di situ ya. Gagal kok dibiarkan saja. Ini Bu Yenti Garnasi pun ahli TPPU bilang seperti itu, gagal dibiarkan aja. Sekarang ini perusahaan investasi gagal tuh banyak. Koperasi gagal bayar itu banyak. Makin menjambur, nambah lagi, nambah lagi. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Kementerian Koperasi? Kok seenaknya segampang itu memberikan izin dan yang gagal didiemin aja sama dia? Ya, tidak ada tindakan hukumnya. PKPU kagak bayar tidak sesuai juga didiemin. Ini yang harus dirubah. Jadi teman-teman, ya langkah awal baca ini, ya baca majalah Forum Keadilan. Ini bagus sekali isinya. Apalagi belakang juga di sini ada Jalan Mangkrak Awasi Investasi Berkedok Koperasi. Ya, jadi investasi bodong itu kedoknya banyak. Bisa jadi tadi yang tadi dibilang koperasi di situ ya. Bisa dalam bentuk investasi properti, kripto, forex. Hati-hati di situ teman-teman. Jadi kalau menurut saya jangan tergiur dengan keuntungan sesaat. Karena kalian tidak akan tahu kapan uang itu akan hilang. Ya, kepada aparat kepolisian saya minta atensinya. Kalau dibilang tidak ada tebang pilih, lihat endingnya. Ya, tapi endingnya berapa lama Pak di situ? Ya, jadi kalau investasi bodong kayak Koperasi Milenium 5 bulan selesai proses, ini kok 3 tahun Indosuria ya, belum ada kejelasannya endingnya ini Pak di sini. Ini makanya kita tidak masalah nunggu, tapi kalau tidak jelas berapa lama nunggunya, apa kalian mau janjian sama teman suruh nunggu di busway, ya kan di bus station, tunggu ya. Jam berapa kamu di situ? Nggak tahu, pokoknya tunggu aja. 2 jam kagak ada, ntar jam 1 siang ditungguin kagak ada, sampai jam 3 sore kagak ada. Sampai jam 8 sore kagak ada, sampai besok paginya jam 8 pagi kagak ada juga. Terus mau tunggu berapa lama di stasiun bus di situ? Ya jadi tolonglah. Ya, ini yang sekarang mandek-mandek ini, investasi bodong yang mandek ini, ya investasi yang mega, yang pemiliknya itu gemplang jumlah besar. Ya 15 triliun, 8 triliun, itu yang nggak berjalan. Yang ditangkap-tangkapin itu yang individual. Yang alkes, yang sistem MLM, ponzi, yang simpel-simpel itu langsung ditahan. Ya jadi tolong penegakan hukum, aparat kepolisian, saya minta tegakkan hukum seadil-adilnya di sini ya. Saya lihat Bapak Kabar Eskrim sudah bagus di sini, di mana dia sudah mengikuti Presiden Jokowi bilang bahwa laporan ke korban di sini baru akan diproses apabila sudah diproses dulu laporan si para korban. Itu bagus ya. Jadi saya melihat di sini aparat kepolisian sudah adalah perkembangan positif. Tapi tetap harus ditingkatkan, terutama PR-PR yang belum selesai ya. Saya minta untuk investasi bodong yang belum selesai, Koperasi Indosuria, Koperasi KSPSB, di situ Mina Padi, Narada ya. Itu mohon untuk segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, jangan sampai keadilan di masyarakat itu hilang. Sekian, semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman, terutama kepada netizen. Ya tolong melalui edukasi ini jangan sembarangan taruh uang, jangan sembarangan taruh uang, tapi diperhatikan. Kalau itu dengan iming-iming bunga-bunga besar di situ ya, di atas 5% sebulan, mendingan taruh aja di bank aja deh. Kalau enggak nanti kalian akan nyesal, uang kalian akan hilang. Oke? Demikian, selamat siang.